Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda solih-solihah semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Ananda solih-solihah, alhamdulillah hari ini kita kembali belajar tematik bersama Ustazah Nisa, yaitu di tema 5 subtema 3 dengan muatan pelajaran matematika. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda solih-solihah, buka halaman 50. Sudah dibuka bukunya? Nah, sekarang kita akan kembali belajar matematika, yaitu perbandingan panjang benda. Untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, satuan panjang harus sama. Perhatikan contoh pengukuran panjang menggunakan penggaris dan meteran berikut. Jadi, ketika kita akan membandingkan panjang beberapa benda, maka satuan panjangnya ya harus sama. Contohnya nih, di sini ada 3 benda A, B, dan C. Pertama yang diukur yaitu panjang bambu. Ternyata dapat dilihat di sana bahwa panjang bambu yaitu 2M. 2M itu sama dengan 200 cm. Kemudian yang kedua kita akan mengukur panjang pita. Setelah diukur, ternyata pita itu memiliki panjang 1M. Nah, kemudian kita rubah ke dalam sentimeter, jadi 1M sama dengan 100 cm. Nah, yang ketiga ada tali rapia. Kita akan mengukur panjang tali rapia. Dan ketika diukur hasilnya adalah 180 cm. Jadi ketika kita akan membandingkan panjang beberapa benda, ingat satuan panjangnya harus sama. Seperti di sini. cm. Nah, ini harus sama ya. Ketika akan membandingkan sebuah benda, satuannya ini harus sama. Ketika sebelumnya meter, kita rubah dulu ke cm. Biar semuanya sama satuannya. Di sini 200 cm panjang bambu. Di sini panjang pita 100 cm dan panjang tali rapia 180 cm. Kalau satuan panjangnya sudah sama, maka kita dapat membandingkan panjang benda tersebut. Nah, hasilnya yang didapat yaitu panjang ketiga benda tersebut jika dinyatakan dalam satuan cm adalah sebagai berikut. Panjang tali rapia 180 cm, panjang pita 100 cm, panjang bambu 200 cm. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tali rapia lebih panjang. Nih, sama kan tali rapia mana? Tali rapia 180 cm lebih panjang dari pita. Panjang tali rapia lebih panjang dari panjang pita. Kemudian tali rapia lebih pendek dari bambu. Kenapa? Karena bambu panjangnya 200 sedangkan tali rapia 180 cm. Jadi tali rapia lebih pendek dari bambu. Jadi urutan mana benda dari terpanjang adalah, jadi kita urutkan benda ini dari yang terpanjang. Yang terpanjang tadi mana? Ya, yang pertama panjangnya yang terpanjang yaitu bambu. Kemudian tali rapia dan pita. Nah, jadi ketika kita akan membandingkan sebuah benda panjangnya, untuk membandingkan panjangnya ingat kita samakan dulu satuan panjangnya ya. Kalau udah sama kita dapat membandingkan panjang benda tersebut. Sekarang ayo sama-sama berlatih di halaman 51. Membandingkan panjang dua benda, kemudian mengurutkan panjang benda hasil pengukuran. Perhatikan gambar-gambar berikut. Setelah itu kerjakan soal-soal. Kita sama-sama mengerjakannya ya. Yang pertama, di sini ada yang akan diukur yaitu payung. Kemudian ada kemoceng dan yang terakhir yaitu sapu lidi. Di sini panjang payung yaitu 1
M. Kita tulis di sini. Berdasarkan ketiga gambar tersebut, tentukan yang pertama panjang payung. Tadi berapa panjang payung? Yaitu 1 M. Tulis 1 M. Kita rubah dulu ke dalam sentimeter. 1 M berapa cm? Ya, 100 cm. Kemudian, yang kedua panjang kemoceng. Di sini dapat lihat ternyata panjang kemocengnya yaitu 60 cm. Dan yang terakhir yaitu sapu lidi. Di sini ternyata sapu lidinya diukur menggunakan penggaris ya. Dan penggaris ini panjangnya satu penggaris itu 30 cm. Dan di sini ada 4 kali pengukuran. Jadi di sini ada 4 kali pengukuran. Lihat, penggarisnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali pengukuran dikali 30. Karena panjangnya satu penggaris itu 30. Berarti berapa? Jumlahnya yaitu 4 dikali 30 berarti 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30. Jadi jumlahnya berapa ini? 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30. Ya, jumlahnya 120 cm. Karena 30 ditambah 30 60 ditambah 30 90 ditambah lagi 30 120 cm, atau dapat dikatakan 120 cm yaitu 1 M lebih 20 cm. Lanjut ke halaman selanjutnya. Soal yang kedua. Kita sama-sama kerjakan soal nomor 2. Isilah dengan lebih panjang dari atau lebih pendek dari. Jadi hasilnya tadi berapa? Kesimpulannya payung titik-titik kemoceng. Payung titik-titik kemoceng. Tadi payung panjangnya berapa? 1 cm. Sedangkan kemoceng 60 cm. Berarti payung lebih panjang dari kemoceng. Ananda Solihah dapat tulis di sini lebih panjang dari kemoceng. Kemudian sapu lidi. Sapu lidi titik-titik kemoceng. Kita lihat juga tadi ukuran sapu lidi berapa? Sapu lidi itu ternyata 120 cm, sedangkan kemoceng 60 cm. Berarti sapu lidi titik-titik dari kemoceng. Ya, sapu lidi lebih panjang dari kemoceng. Boleh ditulis di sini. Lebih panjang dari kemoceng. Dan yang C yaitu payung. Payung tadi ukurannya berapa? Payung itu 100 cm, sedangkan sapu lidi 120 cm. Berarti payung lebih apa? Ya, lebih pendek dari sapu lidi. Jadi jawabannya di sini payung lebih pendek dari sapu lidi. Kemudian yang ketiga, urutan nama benda mulai dari yang terpanjang. Dari yang terpanjang tadi apa berarti yang terpanjang? Dan yang terpanjang yaitu sapu lidi, kemudian payung dan kemoceng. Jadi tulis di sini sapu lidi, payung dan kemoceng. Kemudian yang keempat, urutkan nama benda mulai dari yang terpendek. Berarti yang terpendek itu apa berarti? Di sini kemoceng, payung dan sapu lidi. Ya, sekarang buka halaman 56. Menyelesaikan masalah panjang benda. Kamu sudah belajar tentang panjang benda. Untuk menyelesaikan masalah panjang benda, satuan panjang harus disamakan terlebih dahulu. Ayo ingat kembali satuan panjangnya. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kita sama-sama berlatih kembali menyelesaikan masalah pengukuran panjang dari sebuah soal cerita. Kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, Dedi merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 2 M. Made juga merangkai beberapa sedotan hingga mencapai panjang 150 cm.
Jika sedotan Dedi dan Made disambungkan, berapa cm total panjangnya? Jadi diketahui Dedi merangkai sedotan dengan panjang 2 meter. Dan sedangkan Made merangkai sedotan dengan panjang 150 cm. Nah, sekarang kita samakan dulu satuannya. Karena di sini yang ditanyakan berapa cm, berarti kita rubah dulu satuannya ke dalam cm semua. Di sini sudah 100 cm. Nah, ini masih 2m. Kita rubah. 2m sama dengan berapa cm? Ya, 2m sama dengan 200 cm. Jadi setelah sudah sama, setelah satuan panjangnya sudah disamakan, kita dapat menyelesaikan soal ini. Jika sedotan Dedi dan Made disambungkan, berapa cm total panjangnya? Nah, dua sedotan ini akan disambungkan, berarti ditambahkan atau dijumlahkan. Jadi, kelereng Dedi dan Made jika disambungkan yaitu 200 ditambah 150 sama dengan 350 cm. Jadi total panjang sedotan Dedi dan Made adalah 350 cm. Nah, soal nomor 2 dan nomor 3 Ananda Solihah dapat melanjutkannya di rumah masing-masing ya. Kemudian lanjut ke halaman 59. Jenis-jenis alat ukur panjang. Ingat kembali tentang berbagai alat ukur panjang yang telah kita pelajari sebelumnya. Setiap alat ukur panjang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ayo pelajarilah kembali jenis dan fungsi setiap alat ukur panjang berikut. Ananda Solihah sebelumnya juga sudah belajar tentang apa itu kegunaan dari alat ukur panjang. Di sini ada penggaris, kemudian meteran bahan atau meteran pita, dan meteran gulung atau meteran roll kecil besar. Kegunaannya, yang pertama tadi penggaris. Penggaris itu kegunaannya untuk mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar, misalnya buku tulis. Kemudian kegunaan dari meteran pita atau meteran bahan, gunanya untuk mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan pakaian. Dan selanjutnya yaitu tadi meteran gulung atau meteran roll, gunanya untuk mengukur panjang benda, misalnya kayu, pipa, atau lokasi, misalnya denah rumah, ruang tamu. Nah, meteran gulung ini biasanya digunakan untuk mengukur benda yang sangat panjang agar pengukurannya lebih mudah. Nah, sekarang ayo berlatih bersama-sama kembali, yaitu mencocokkan alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda. Kerjakan soal-soal berikut. Isilah tabel berikut dengan alat ukur yang sesuai untuk mengukur panjang benda-benda berikut. Yang pertama ada lemari pakaian yang diukur tinggi lemarinya. Alat ukur yang digunakan apa? Coba alat ukur yang cocok untuk mengukur lemari pakaian. Ya, menggunakan alat ukur meteran roll atau meteran gulung. Kemudian ada buku tulis yang diukur yaitu lebar buku tulis. Alat ukur yang cocok apa untuk mengukur buku tulis? Ya, bisa menggunakan penggaris. Kemudian celana yang diukur yaitu lingkar pinggang. Celana, apa alat ukur yang cocok untuk celana? Ya, menggunakan meteran pita atau meteran bahan. Selanjutnya ada papan tulis. Yang diukur yaitu panjang papan tulis. Papan tulis apa yang cocok untuk mengukur papan tulis? Ya, bisa menggunakan alat ukur meteran roll atau gulung. Karena papan tulis sangat panjang,
Jadi bisa menggunakan meteran roll. Mengukur papan tulis bisa juga menggunakan penggaris, akan tetapi pengukurannya akan berkali-kali pengukuran karena biasanya penggaris itu ukurannya hanya 30 cm. Kemudian yang kelima ada jendela kelas yang diukurnya yaitu panjang jendela. Nah, jendela kelas dapat diukur menggunakan apa? Alat ukurnya. Ya, dapat menggunakan meteran roll atau juga dapat menggunakan penggaris jika ukuran jendelanya pendek. Nah. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya solih-solihah. Tetap semangat belajarnya. Jaga sholatnya, jaga hafalannya, jaga kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.